Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi arsaltahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sebagai khatib, marilah saya mengajak pada Bapak dan saudara-saudara sekalian dan wabil khusus untuk saya sendiri, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kemudian kita akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam khutbah Jumat tadi saya sebutkan satu ayat atau dua ayat tadi, yakni yang pertama adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Lalu yang kedua adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kedua ayat ini, yang pertama adalah bahwa secara implisit itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu meniru beliau, meniru Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam perilakunya, perkataannya maupun hal-hal lain yang tentunya itu merupakan bagian dari syariat Islam. Memang tidak semua yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan syariat, ada yang merupakan kultur Arab, tetapi sebagian besar itu merupakan ajaran Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang pertama tadi yang saya sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu wahai umat Islam, fi Rasulillahi, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, ada suri teladan.
Kita mengerti, kita sudah tahu semuanya bahwa akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat terpuji dan tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Beliau yang paling utama, beliau yang paling baik, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita umat Islam itu diperintahkan oleh Allah secara implisit dari ayat ini. Di dalam ayat ini tidak ada perintah apapun, hanya memberikan informasi. Allah memberikan informasi bahwa di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada uswatun hasanah. Tetapi kalam khobari, kalam yang kalimat yang berupa berita, ini bisa saja di dalam Al-Quran ditafsirkan sebagai kalam insya'i, perintah secara implisit kepada kita semua untuk meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapapun yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan di hari akhir, tentunya kita semua. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ada sifat Nabi Muhammad yang inti, disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ayat yang kedua, yakni laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada tiga watak nih, ada tiga sikap, ada perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terpuji yang disebutkan di dalam surat At-Taubah. Ini yang hampir akhir ya, surat Taubahnya. Yakni yang pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kamu, kepada kalian. Ini mukhatab awalnya adalah orang-orang Arab, baik yang sudah muslim maupun yang belum. Laqad ja'akum, wahai orang-orang Arab, waktu zaman Nabi telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari bangsamu sendiri. Ini firman Allah ditujukan awalnya ditujukan kepada orang-orang Arab, baik itu yang sudah masuk Islam maupun yang belum. Lalu disebutkanlah di dalam ayat ini watak, perilaku, attitude, akhlak Rasul. Ini adalah yang pertama, azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum itu artinya bahwa Rasulullah ini memiliki watak atau memiliki sifat empati dan simpati kepada siapapun. Ma'anittum itu penderitaan, asal maknanya penderitaan orang-orang Arab waktu itu. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan empati dan simpati kepada mereka, kepada orang-orang Arab di zaman itu, pada masa Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala yang diderita oleh orang Arab waktu itu, apakah itu penderitaan teologis, penderitaan ekonomi, penderitaan yang terkait dengan kemanusiaan, yang dirasakan oleh orang-orang waktu itu, Rasulullah juga merasa itu. Ini satu watak yang sangat luar biasa, ya. Rasulullah bukanlah orang yang egois, tapi sebaliknya, beliau memiliki rasa empati dan simpati yang sangat luar biasa. Ketika ada orang kesusahan, fakir, miskin, maka beliau turun tangan. Ini dari sisi ekonomi, ya. Ketika ada permasalahan anak yatim, maka Rasulullah juga turun tangan. Sampai beliau mengatakan, saya di surga bersama dua orang ini, bersama-sama dengan saya dan ada orang yang memperhatikan anak yatim. Jadi baik dari sisi ekonomi
dari sisi kemanusiaan, dari sisi agama. Bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, jamaah Jum'ah yang saya hormati, kan sudah mengerti bahwa pada zaman Rasulullah SAW itu banyak orang yang musyrik, menyembah berhala. Ya, mereka mengerti Allah Subhanahu wa taala, tetapi menyembah juga Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, itu dari sisi teologis adalah sesuatu yang membebani mereka. Maka Rasulullah menyampaikan dakwahnya dengan baik, dakwahnya dengan penuh hikmah, diberikan alasan-alasan, dan juga tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nih. Jadi yang pertama, watak Rasulullah itu selalu terpanggil, merasa terbebani kalau orang lain itu juga sengsara. Kalau orang lain sengsara, apapun bentuknya. Makanya pada zaman Rasul ketika ada sisi kemanusiaan, ada perbudakan waktu itu, ya masih berjalan perbudakan. Rasulullah berusaha semaksimal mungkin sedikit demi sedikit menghilangkan perbudakan dengan cara dibarengi dengan syariat-syariat. Meskipun perbudakan masih terus berlangsung, tetapi Rasulullah punya inisiasi melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan. Jadi banyak hal contoh, ya, contoh yang itu merupakan watak Rasulullah yang azizun alaihi ma'anitum. Nah, watak yang semacam ini, satu yang pertama ini perlu kita tiru pada masa sekarang. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau tetangga kita ada yang perlu makanan, perlu kita sapa dengan memberikan sedekah ataukah infak. Kalau ada mungkin tetangga yang belum bisa membaca Al-Quran, kita terjun untuk mengajari anak-anak mereka yang belum bisa membaca Al-Quran. Kalau ada tetangga yang punya kesengsaraan apapun bentuknya, maka kemudian kita terpanggil. Kita tidak egois, tetapi kita penuh perhatian kepada masyarakat. Itu. Nah, ini azizun alaihi ma'anittum diberikan oleh Rasulullah SAW bukan hanya untuk umat Islam waktu itu, tetapi keseluruhan orang yang ada di sekeliling beliau, baik yang sudah muslim maupun yang belum. Itu azizun alaihi ma'anittum. Yang kedua, jamaah Jum'ah yang saya hormati, harisun alaikum. Watak Rasulullah yang kedua ini penuh semangat, penuh antusiasme untuk memajukan orang lain. Jadi bukan sekedar mengetaskan kesengsaraan, menyelamatkan umatnya dari kesengsaraan, tetapi juga membangun umat. Harisun punya antusiasme untuk kebaikan orang lain. Itu Rasulullah. Sekali lagi, dua ini berlawanan dengan sikap egoisme, ya. Jadi harisun alaikum ini itu selalu beliau berusaha semaksimal mungkin orang-orang yang berada di sekitarnya itu lebih maju. Para dosen kalau kita ingin melaksanakan, ya, maka kemudian bagaimana kita memberikan pendidikan kepada mahasiswa-mahasiswi kita sehingga kemudian anak didik kita akan jauh lebih maju, bahkan mungkin lebih maju daripada kita sendiri sebagai dosen. Kalau kita mau mengimplementasikan ini di masa sekarang. Kalau bapak-bapak mungkin ada yang sudah menjadi pejabat, apakah itu pejabat pemerintahan, ataukah instansi, ataukah lembaga pendidikan, maka yang harus dipikirkan oleh kita, oleh bapak-bapak maksud saya, yang sedang menjabat itu bagaimana kemudian meningkatkan bawah. Kualitasnya ditingkatkan, karirnya ditingkatkan. Jadi bukan memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Itu Rasulullah. Terakhir, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah punya watak kasih sayang yang sangat luar biasa, maka disebutkan dua kali rauf dengan rahim, double sekaligus. Tadi itu bil mu'minina terhadap orang-orang yang sudah beriman, itu
berikan kasih sayang yang jauh lebih besar daripada itu. Perhatikan jamaah Jum'ah ayat ini. Ketika azizun alaihi ma'anitum dan harisun alaikum tidak disebutkan bil mu'mininya, tidak. Artinya sikap empati dan simpati serta memajukan orang lain tidak perlu memandang agama. Agamanya apapun, itu silakan saja. Harisun azizun alaihi ma'anitum, umpamanya tetangga kita yang non muslim kekurangan makan, kita suplai tanpa memperhatikan agama. Ini secara implisit yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Azizun alaihi ma'anitum dan harisun alaikum tidak menyebut agama. Tetapi yang ketiga, bil mu'minina ra'ufur. Kalau tetangga kita muslim, tetangga kita itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, baru kita lebih. Tetapi jangan sampai disalahpahami, kemudian ketika tetangga kita yang non muslim, kita tidak memperhatikan. Ini yang salah sebenarnya. Yang benar adalah kita perhatikan siapapun, karena azizun alaihi ma'anitum, ya, dan harisun alaikum tidak menyebut agama, baru bil mu'minina ra'ufur. Itu. Jadi ini kita harus lebih kasih sayang, lebih memperhatikan lagi kalau seagama, tetapi sekali lagi jangan sampai dipahami yang tidak seagama tidak perlu diperhatikan. Itu keliru kalau ada pahaman yang semacam itu menurut saya ketika memahami ayat ini. Jadi sekali lagi, marilah jamaah Jum'ah yang saya hormati, mungkin ini agak lama ya khutbahnya, mohon maaf, tetapi karena sangat penting ya, sekali lagi marilah kita meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 sifat tadi, yaitu azizun alaihi ma'anitum yang pertama, harisun alaikum yang kedua, dan yang ketiga bil mu'minina ra'ufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu at-tawwabur rahim.